Sekarang kita masuki materi untuk minggu ketiga, yaitu riset pemasaran dengan menggunakan data sekunder. Kuliah akan kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu pada bagian pertama kita akan mempelajari jenis-jenis data sekunder, kemudian pada bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana cara mengestimasi dan memforecast pasar dengan menggunakan data sekunder. Mari kita review sebentar ya. Ada 3 sumber data untuk penelitian. Ini secara umum sebenarnya, yaitu data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Tapi sendiri ini bukan berarti secara harfiah orang itu sendiri ya. Dia bisa menyuruh orang lain atau menyewa konsultan, menyewa biro riset ya. Data ini spesifik terkait dengan penelitian yang ada. Jadi kenapa data ini dikumpulkan? Karena penelitian ini secara spesifik membutuhkan data yang dikumpulkan ini. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada. Ya, jadi sebelum penelitian itu ditentukan, bahkan tujuannya belum dirumuskan, data itu sudah ada. Sebenarnya dikumpulkan untuk tujuan lain di luar penelitian saat ini. Dan ini akan menjadi fokus pada kuliah kita hari ini. Kemudian yang ketiga adalah marketing intelligence. Nah ini sedikit berbeda, sesuai namanya intelligence, dia hanya berupa pengamatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan pemasaran. Jadi lebih ke surveillance ya, pengamatan, tidak spesifik dikumpulkan dengan tujuan tertentu. Ini di luar konteks kita, nanti akan ada kuliahnya sendiri sebenarnya, marketing intelligence. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya perbedaan data sekunder dan marketing intelligence ya. Karena dari proses marketing intelligence juga dihasilkan data, tetapi yang dimaksud dengan data sekunder biasanya tidak sama dengan apa yang dimaksud dengan marketing intelligence. Kita lihat dari strukturnya, biasanya data sekunder itu sudah jelas ya strukturnya, specification. Ya contohnya data ekspor impor ya, itu strukturnya selalu tetap. Ada ekspor, ada impor setiap bulan, setiap quarter, jenis barang tertentu ya, ada HS code, istilahnya harmony system ya. Jadi antar negara ekspor impor kodenya sama barangnya. Nah, sebaliknya marketing intelligence itu tidak terstruktur dengan baik. Kemudian dia cenderung reguler ya untuk secondary, ini irregular ya. Kadang ada datanya, kadang tidak ya, tergantung kejadian. Kemudian sumbernya biasanya adalah in-house atau dari organisasi yang memang kerjaannya mengumpulkan data. Nah, ini marketing intelligence biasanya unofficial ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan survei pasar dari website TripAdvisor ya, itu adalah unofficial sources ya. Karena siapa saja bisa masuk ke sana memberikan opini, termasuk fake opinion ya, palsu. Kemudian data type cenderung kuantitatif ya, secondary. Nah, sebaliknya marketing intelligence tidak harus sih ya, tetapi lebih banyak atau keunggulannya biasanya dia dalam mengumpulkan data-data kualitatif. Tetapi sekarang isunya mulai berkurang dengan kemampuan artificial intelligence ataupun natural language processing. Nah, ini nanti akan ada kuliahnya sendiri, akan kita bahas lebih lanjut di sana. Kredibilitas dari sumbernya ini cenderung lebih reputable, trustworthy, dapat dipercaya. Ya, misalkan kita membeli data dari Nielsen ya, mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun, atau dari Kantar, atau dari GfK dan seterusnya. Nah, karena tadi unofficial, maka kredibilitasnya bisa diragukan ya. Itu tadi siapapun bisa mengisi review di TripAdvisor. Term of reference-nya dia biasanya jelas, definisi-definisinya jelas. Karena ini tadi unstructured, kadang ambigu ya. Kalau kita baca review sangat ambigu. Ada istilah-istilah yang kadang orang bikin sendiri. Analisisnya dia bisa dengan
menggunakan teknik-teknik yang konvensional, regresi, cross tabulation dan lain sebagainya. Nah, ini interpretatif karena tadi kualitatif, opinion based. Nah, makanya tadi saya sudah singgung NLP ya. Di sini ada sentiment analysis ya, opinion mining itu bagian dari proses analisis data yang banyak dipakai di marketing intelligence. Nah, etikanya dia sangat ketat karena diatur di asosiasi, misalkan ESOMAR ya kalau di Eropa, kalau di Amerika ada AMA, American Marketing Association dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya marketing intelligence, namanya juga intelligence, kadang dia menggunakan teknik-teknik yang berada di arah abu-abu ya, mirip spy ya, mirip mata-mata seperti itu. Nah, tetapi ya sebenarnya ada kode etiknya, cuma yang namanya mata-mata kadang-kadang tanda kutip ya, menghalalkan segala cara. Nah, kegunaan dan kelebihan data sekunder itu biasanya tidak harus ya digunakan untuk riset eksploratoris. Nah, jadi sebelum kita masuk ke riset dengan menggunakan data primer, kita mengumpulkan data-data yang sudah ada, kemudian kita mencoba mendapatkan insight awal ya, kita merasakan apa yang sedangnya terjadi. Kita ingin menempatkan riset kita dalam sebuah konteks. Nah, data sekunder ini berfungsi untuk menyediakan konteks untuk riset utama kita. Ya, termasuk itu tadi ya, approach-nya ya. Kalau kondisinya ternyata, sepertinya sangat tidak terstruktur ya, mungkin data approach-nya kita lebih ke qualitative research ya. Tetapi kalau dari data sekunder terlihat ada pola-pola yang lebih terstruktur, jelas segmen-segmennya, misalkan kita bisa menggunakan quantitative approach ya. Atau data-data tertentu sudah menunjukkan pola-pola yang cukup jelas sehingga cukup kita rumuskan ke dalam hipotesis, kemudian hipotesis itu diuji sehingga kita bisa menggunakan pendekatan causal research ya, causal research approach. Atau juga bisa digunakan untuk memvalidasi kualitatif ya. Nah, jadi sebagai contoh dalam metode kualitatif ada namanya focus group discussion. Dari focus discussion kita mendapatkan masukan secara kualitatif dari peserta ya. Kemudian hal tersebut kita coba verifikasi atau validasi dengan data sekunder. Misalkan dalam sebuah FGD mengatakan bahwa selama COVID terjadi kenaikan atau penurunan angkutan, ya misalkan seperti itu, transport. Nah, 2 bulan berikutnya setelah FGD tersebut kita mendapatkan data dari Biro Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sektor transportasi menurun 30%. Nah, jadi data BPS itu adalah data sekunder yang memverifikasi atau memvalidasi hasil riset kualitatif menggunakan FGD. Nah, ini ada pernyataan dari Malhotra ya. Examination of available secondary data is a prerequisite to the collection of primary data. Jadi kita harus mengexamine, kita meneliti secondary data. Ya, kalau memang ada, ngapain mengumpulkan lagi data primer ya? Kalau pertanyaan itu bisa dijawab dengan data sekunder. Start with secondary data. Proceed to primary data only when the secondary data sources have been exhausted or yield marginal returns. Jadi jika tidak ada lagi data sekunder yang bisa dipakai atau kalaupun ada manfaatnya ya, marginal yield-nya itu kecil. Tetapi ada juga kekurangan dari data sekunder ya. Jadi permasalahan utamanya adalah relevansi. Ya datanya bisa jadi tidak relevan karena memang by nature, by definition data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak spesifik untuk menjawab tujuan riset yang sedang kita lakukan. Dia dikumpulkan oleh orang lain untuk riset yang lain ya, atau untuk kepentingan yang lain. Kemudian yang kedua masalah
akurasi. Ya, karena bisa saja yang punya data tersebut melakukan pengumpulan data dengan budget terbatas, waktu terbatas, metodologi yang terbatas ya akurasinya, sehingga kualitasnya juga kadang bisa tidak baik. Nah, untuk itu kita perlu mengakses ya, kita perlu menilai apakah data sekunder yang kita miliki memenuhi kriteria-kriteria tertentu, kualitas tertentu. Minimal ada 6 yang umum, yaitu yang pertama kriteria spesifikasi dan desain riset ya pada saat data sekunder itu dikumpulkan ya. Jadi contohnya bagaimana data itu dikumpulkan. Misalkan data itu dikumpulkan menggunakan sensus. Nah, kalau sensus mungkin hasilnya bagus ya karena seluruh populasi ya setidaknya asumsinya dikumpulkan. Tetapi kalau misalkan itu menggunakan online yang disebar di Instagram misalkan seperti itu. Nah, timbul pertanyaan seberapa representatif ya. Jadi kalau Instagram artinya respondennya yang tidak mencakup orang-orang yang tidak punya akses ke internet seperti itu. Nah, kemudian response rate ya. Jadi berapa persen ini nanti kita bahas ya detail. Population definition ya, jadi data itu dikumpulkan definisinya populasinya siapa? Apakah penduduk Indonesia ataukah penduduk Indonesia dewasa gitu? Apa penduduk Indonesia punya internet? Seperti metode sampling nanti kita bahas semua ini ya. Nah, kita bisa bahas satu demi satu. Intinya adalah kita harus yakin data sekunder itu relevan, generalizable untuk riset kita. Berikutnya terkait dengan error dan akurasi. Ya, kita perlu melihat lagi ya, ini juga terkait dengan metodologinya. Jadi apakah approach-nya itu mengabaikan asumsi yang atau menerapkan asumsi yang sebenarnya tidak tepat seperti itu. Kemudian riset desainnya apakah sudah tepat ya, samplingnya, data collection ya, ini apakah metode kuesionernya tidak ambigu misalkan ada di research design. Kemudian samplingnya, data collectionnya dikumpulkan dengan metode apa, di mana saja, data analysis dan reportingnya. Ini intinya untuk mengakses akurasi. Kita juga bisa membandingkan data yang berbeda, sumber data yang berbeda. Berikutnya terkait dengan currency ya. Currency itu tidak obsolete, tidak ketinggalan zaman ya. Current itu up to date. Nah, jadi time lag. Sejak data ini dikumpulkan sampai sekarang sudah berapa lama ya? Semakin lama data sekunder tersebut dikumpulkan ya kemungkinan sudah berubah situasinya sehingga tidak current lagi. Contohnya data penduduk sensus ya, sensus itu 10 tahun sekali ya. Jadi data penduduk terakhir melalui sensus Indonesia itu 10 tahun yang lalu. Berikutnya nature ya. Nah, ini kita harus cek definisi variabel yang ada di data sekunder gitu apa? Apakah sesuai dengan definisi yang akan kita gunakan di riset kita? Ya, misalkan definisi pelanggan yang loyal. Nah, apa definisi loyal di data sekunder tersebut dengan data kita? Atau bicara tentang industri kecil menengah. Apakah definisi industri kecil menengah di data yang dikumpulkan oleh Departemen Perindustrian sama dengan definisi perusahaan kecil menengah di riset pemasaran kita? Unit of measurement, kategori yang digunakan ya. Apakah berpendapatan menengah ke atas itu kategorinya sama dengan kita? Dan seterusnya. Dependability ya. Nah, ini kita apakah data itu bisa dipercaya, dependability. Nah, expertise yang mengumpulkan, kredibilitasnya, reputasi, dan apakah dari historisnya dapat dipercaya. Misalkan ada survei politik, ternyata organisasi tersebut baru dibuat sebulan yang lalu ya, misalkan menjelang pilkada atau menjelang pemilu. Nah, kita sedikit
skeptis ya, jangan-jangan dia dibuat untuk kepentingan politik tertentu. Dibandingkan kalau sumber datanya dari organisasi yang sudah ada misalkan 20 tahun yang lalu ya, atau media nasional yang terkenal netral. Nah, berikutnya adalah klasifikasi data sekunder. Nah, data sekunder pertama bisa dibagi antara data yang berasal dari sumber internal dan yang berasal dari sumber eksternal. Sumber internal pun bisa dibagi dua, ready to use, jadi memang sudah dalam bentuk tabel-tabel, sudah ditabulasi, nanti akan ada bagian kuliah untuk membahas data preparation ya, coding. Kemudian requires further processing, jadi datanya masih berupa data mentah ya, jadi harus diolah dulu, di coding dan lain sebagainya. Nah, untuk data eksternal itu ada yang berasal dari published materials, memang sudah publish, contohnya data BPS. Ada yang berbentuk database, ini biasanya harus langganan ya. Dulu biasanya dalam bentuk CD, nah sekarang kita tinggal akses lewat internet. Contohnya misalkan Statista ya. Statista, itu bisa dicek di internet. Atau syndicated services. Nah, kalau ini langganan ya, contohnya Nielsen ya, GfK, Kantar. Nah, jadi mereka biasanya secara periodik melakukan market research standar dan kita bisa langganan. Misalkan market share ya, mereka melakukan pengumpulan data, bulan ini market share Indomie berapa, market share Sarimi, market share mie sedap dan sebagainya. Berdasarkan klasifikasi penerbitan data sekunder ya, ini published ya, yang diterbitkan, bisa dibedakan menjadi government resources sources. Yang pertama data sensus, ada di Indonesia itu ada sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian ya. Ada banyak sensus. Kemudian data-data yang lain ya, misalkan Departemen Perindustrian mengumpulkan data sendiri ya tentang produksi baja, semen dan lain sebagainya. Ada juga yang berasal dari bisnis secara umum ya. Nah, ini ada guides, directories, index dan statistical data. Nah, guides itu misalkan dari consumer research ya. Yayasan konsumen melakukan riset. Directories itu biasanya dari asosiasi-asosiasi, dia mengumpulkan misalkan asosiasi pengusaha makanan dan minuman ya, APMMI Indonesia. Nah, di sana ada daftar nama perusahaan, produsen apa ya. Dari situ kita bisa mencari data-data lebih lanjut. Ada juga indeks. Nah, indeks itu biasanya diterbitkan oleh ya organisasi juga ya, media juga biasanya punya indeks seperti Wall Street Journal kalau di Amerika. Ada statistical data ya, jadi perusahaan-perusahaan tertentu mengeluarkan data-data yang bisa diakses oleh publik. Ada computerized database. Nah, mungkin kalau sekarang sudah bukan computerized, mungkin internet based ya. Oke, ini sekarang sudah, ini kan bukunya tahun 2007 ya. Sekarang sepertinya sudah konvergen ke internet, yang offline sudah jarang sekali ya. Apa bedanya online dan internet? Zaman dulu online tuh nggak harus pakai internet ya. Sekarang mungkin masih ada, cuma sangat jarang. Ada bibliographic databases. Ini misalkan database kumpulan report ya. Kemudian numeric databases, jadi database yang kumpulan data-data ya, angka-angka. Ada full text. Kalau bibliografik hanya melist nama laporannya misalnya. Kalau full text kita sudah bisa mengakses isinya. Ada directory, mirip yang tadi ya, directory, kumpulan perusahaan, kumpulan asosiasi dan sebagainya, dan special purpose database. Nah, ini yang
pada praktiknya banyak digunakan, yaitu data dari sindikasi ya. Contohnya Nielsen, Kantar, GfK, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, data itu unit analisisnya apa? Bisa household atau perorangan atau bisnis ya, institusi. Kita lihat dulu yang household. Yang pertama, data itu dikumpulkan melalui survei. Ya, jadi si perusahaan Nielsen, Kantar, GfK, Ipsos, dan lain sebagainya, itu mengumpulkan data melalui survei. Nah, survei itu bisa terkait dengan psikografi, bisa umum, bisa khusus advertising. Ya, jadi ingin melihat efektivitas iklan tertentu. Ada juga yang disebut dengan diary panel ya, buku harian. Jadi panel, sekarang istilah dulu ya panel. Panel itu adalah sekumpulan orang yang dibayar ya, atau diberi imbalan tertentu agar mereka mau memberikan informasi terkait pola konsumsi mereka. Nah, jadi panel ini dibekali diary, nggak harus tulis tangan ya, mungkin sekarang sudah pakai apps ya. Apa yang mereka beli ya. Dan terakhir itu sudah bisa foto struk belanjanya, kemudian diupload ya. Waktu itu pernah ada anak bimbingan saya tugas akhirnya terkait dengan hal ini. Kemudian bisa juga yang dicatat bukan pembelian tetapi media, apa yang ditonton, jam berapa, dan seterusnya. Nah, ini juga sekarang sudah dengan adanya e-commerce, kemudian streaming, ini datanya jauh lebih mudah sebenarnya. Kalau mau jadi panel ya tinggal nggak perlu nyatet ya, lihat aja smartphone-nya, segala sesuatu ada di situ. Ya. Tentu saja pasti ada perjanjiannya, privacy dan sebagainya. Nah, ini panel ya. Ada juga yang electronic scanner services. Ini biasanya datanya dikumpulkan di point of sale. Jadi misalkan di kasir, nah datanya dikumpulkan dari situ. Ya. Kalau pembelian di kasir ya, itu volume tracking data. Ada scanner diary panels. Nah, ini dulu atau mungkin sekarang juga masih ada, panelnya itu nggak usah nulis di buku harian, tetapi dibekali dengan scanner, mirip scanner di supermarket. Jadi begitu dia di rumah, di scan satu-satu apa yang dia beli. Ya. Nah, cuma sekarang kalau dia bekerja sama dengan supermarket kan ada member ya, kartu member. Ya, tinggal dicatat aja, di scan nomor anggotanya, kemudian data pembeliannya apa. Nggak perlu nunggu sampai rumah. Nah, ini yang terkait dengan iklan ya. Jadi di scan. Jadi di kabel TV-nya itu ada sudah ada alat ya yang bisa mencatat jam berapa nonton apa. Nah, ini dengan YouTube dan lain sebagainya sudah digantikan. Nah, maka jadi kalian sudah bisa merasakan bahwa apa? Dengan teknologi sekarang sudah mulai membypass praktek-praktek perusahaan tradisional dalam hal ini karena konteks kita market research ya. Jadi mengapa Google, Amazon itu value-nya sangat tinggi ya, karena mereka encompass melingkupi juga apa yang bisa dilakukan Nielsen misalkan, atau apa yang bisa dilakukan oleh GfK ya. Jadi servisnya gratis nggak masalah, tapi data itu mereka bisa jual seperti itu. Nah, oke, yang kelompok kedua adalah terkait dengan institution ya, institutions. Ini bisa di level retailer atau di level distributor ya, wholesaler ya. Pembelian grosir ya, wholesaler. Nah, ini di audit, biasanya mereka menggunakan audit. Di gudang hari ini ada berapa, besok ada berapa, berarti selisihnya adalah yang terjual ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan industrial firms. Ya, jadi ini supplier ya, misalkan pabrik baja, pabrik pipa, pabrik semen. Nah, jadi kita si sindikasinya ini bisa baik Nielsen,
GFK dan lain sebagainya, bisa mengirimkan kuesioner langsung, direct enquiries, atau mengumpulkan data clipping ya, karena perusahaan itu biasanya, terutama perusahaan publik, mereka wajib membuat laporan-laporan quarter atau tahunan ya. Dari situ pasti ada laporan berapa penjualan dan lain sebagainya. Oke, kalau yang ini yang barusan saya sebut corporate reports, itu yang terstruktur. Kalau yang nggak terstruktur, dari berita-berita di koran saja ya. Penjualan PTX bulan ini berapa, seperti itu. Nah, ini mungkin detailnya kalian bisa baca di buku ya. Karakteristiknya, advantages, disadvantages, uses ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ada survei, smell diary, dan seterusnya. Jadi masing-masing punya kelebihan, kekurangan, dan typical usage-nya apa sih. Nah, contohnya survei tadi ya, biasanya digunakan untuk market segmentation. Dari media panels biasanya digunakan untuk merancang advertising ya. Kapan iklan susu harus ditampilkan di TV ya. Kalau memang siang yang banyak menonton ibu-ibu, maka iklan susu siang-siang gitu ya. Tapi iklan rokok misalkan, karena bapak-bapak malam biasanya, anak muda malam yang nonton TV, maka iklannya malam. Nah, ini semakin susah nih sekarang karena dengan adanya streaming ya, generasi milenial saya nggak yakin masih nonton TV atau tidak, jarang sekali. Nah, jadi YouTube makanya value-nya sangat tinggi. Karena dia sudah tahu persis yang nonton sepak bola ya 90% laki-laki gitu ya. Yang nonton acara gosip misalkan 70% perempuan misalkan, seperti itu. Jadi kalau yang disasar adalah laki-laki, ya beriklannya di video terkait dengan sport atau sepak bola ya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini selebihnya kalian bisa baca sendiri, ada di buku ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Nah, itu yang sumbernya eksternal. Ada juga data sekunder yang sumbernya internal. Nah, ini biasanya berasal dari dalam perusahaan, tetapi mungkin dari departemen selain marketing ya. Dari sales misalkan ya. Nah, misalkan data transaksi penjualan, produk apa yang dibeli, pelanggan mana yang paling banyak membeli, yang rutin membeli. Nah, itu biasanya dikumpulkan ada di data sales ya. Tetapi mungkin harus diolah lagi. Terutama kalau perusahaan itu sudah bagus ya digitalisasinya, semua data transaksi sudah dalam bentuk digital dan dikodekan dengan sangat baik ya. Ini bagian dari CRM. Nah, ini tadi sudah saya singgung data scanner ya. Ini merupakan data yang sangat-sangat berharga. Ya, jadi dari supermarket misalkan ya, atau sekarang analogi data scanner itu kalau online ya, kita begitu login di Tokopedia ya, histori pembelian kita ada di Tokopedia sebenarnya. Jadi mirip data scanner ya, tanpa harus di-scan ya. Kita beli apa, kapan, berapa, dengan harga apa ya. Saat itu sedang ada promo apa, pesaing produk yang kita beli, promonya apa, harganya berapa. Nah, itu semuanya sebenarnya ada datanya. Nah, itu nanti kita bisa lihat mungkin pengantarnya di kuliah ini, tetapi yang lebih dalam kita bisa menggunakan model-model choice ya, untuk menganalisis efek dari promosi, efek dari harga pesaing, dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini yang penting sebenarnya tidak hanya, ya memang harga apa saja yang dibeli kapan itu sudah cukup informasi, tetapi akan lebih kaya kalau pada saat yang bersamaan kita juga mengumpulkan data demografi ya. Yang membeli itu jenis kelaminnya apa, usianya berapa, pendapatannya berapa, pendidikannya sampai tingkat apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu, banyak supermarket atau bahkan
industri jasa ya, hotel ya, mereka mengadakan program loyalty biasanya. Satu untuk menarik loyalitas itu sendiri dengan memberikan apa ya, bonus poin ya dan lain sebagainya supaya bertahan. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau orang mendaftar ditanya macam-macam biasanya ya. Nah itu yang akan bisa digunakan juga dalam menganalisis data perilaku pembelian ya. Jadi dikombinasikan antara data demografi, sosial ekonomi dengan data behaviornya. Nah, jadi ini dengan loyalty card, profil konsumen dapat dibangun ya. Jadi siapa sih yang loyal ya? Jadi konsumen idealnya seperti apa? Kemudian diketahui produk yang dibeli konsumen tertentu. Ya, jadi kalau laki-laki usia 20-an biasanya membeli produk apa? Biasanya pergi ke hotel yang kelas apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Juga diketahui komunikasi pemasaran yang efektif ya. Nah ini juga bisa dicek. Zaman dulu atau mungkin sekarang juga masih ada tapi makin jarang ya. Apalagi generasi milenial saya rasa sangat jarang sekali baca majalah. Dulu majalah biasanya tertentu ya. Kalau untuk ibu-ibu ada Femina, Kartini. Kalau untuk bapak-bapak ada Gatra, Tempo, Matra dulu ya. Untuk anak muda ada Aneka, Hai, dan lain sebagainya. Mungkin kalian tidak mengalami zaman itu. Nah, jadi dengan loyalty card bisa diteliti ya, apakah misalkan loyalty card tersebut membuat iklan ya, atau misalkan apa, Garuda Miles membuat iklan di Tempo atau di Gatra, nah apakah ada efeknya ya terhadap aktualinya. Dan memungkinkan eksperimen ya, Nah ini mungkin nanti akan ada sesi sendiri terkait dengan eksperimen ya. Jadi misalkan Wings Group ingin meluncurkan produk mie instan baru. Nah jadi dia bisa menjual mie instan di 2 supermarket ya dengan harga yang berbeda, misalkan seperti itu. Nah nanti akan karena data tiap orang sudah tercatat di loyalty card-nya, nah dia bisa bandingkan ya, si A membeli ya di supermarket 1 dengan harga murah. Ya, tapi kalau pas dia pergi ke supermarket B, dia melihat harga yang lebih mahal, dia nggak beli. Nah, berarti ada efek harga, misalkan seperti itu. Nah, satu lagi, ini mungkin lebih ke presentasi ya. Ada yang namanya geodemographic data. Jadi ada geo-nya. Jadi selain demografi juga ada geo-nya. Ini yang menggunakan GIS ya. Kalau GIS sebenarnya geografi information system, tapi di sini geodemographic. Jadi menghubungkan data profil demografis dengan lokasi mereka tinggal. Biasanya deskriptif. Di Bandung saja ya, misalkan di daerah dengan kode pos tertentu ya, misalkan kalau kalian di Hegar Manah atau di Setrasari ya, daerah situ, mungkin tingkat sosial ekonominya lebih tinggi ya, atau daerah Dago bawah gitu ya, tingkat sosial ekonominya lebih tinggi dibandingkan misalkan di daerah Bandung Selatan seperti itu ya, daerah Cicadas misalkan, atau daerah Taman Sari ya, dibandingkan dengan daerah Dago. Nah, setiap satuan geografis ya bisa kelurahan, bisa RW ya, tergantung seberapa kita detail ya. Tapi biasanya kode pos biasanya dapat digunakan profilnya. Jadi ada daerah yang isinya sophisticated singles, ada daerah yang isinya bourgeois prosperity, daerah yang career and family ya. Contohnya kalau di dulu Bekasi terkenal untuk keluarga muda ya, tapi sekarang sudah mulai mature.
Nah, jadi dengan diketahui profil sebuah lokasi, maka akan dapat diterapkan strategi pemasaran tertentu untuk daerah tersebut. Ini ada satu contoh untuk negara Belanda ya. Ini ada warna-warnanya sebenarnya. Ada hijau, kuning, hijaunya juga ada gradasinya, kuningnya ada gradasinya. Sebenarnya di sini ada merah, ada biru, biru tua dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu menunjukkan tingkat income rata-rata. Ya. Jadi semakin merah itu income-nya makin tinggi. Nah, yang merah di sini ada merah ini sebenarnya ya. Ini ada merah. Merah itu biasanya di kota-kota ya. Ini Maastricht, ini Venlo kalau nggak salah. Ya, di sini Amsterdam ya. Ini Rotterdam. Nah, ada daerah kuning-kuning ya. Kuning-kuning itu berarti pendapatannya rendah. Ini biasanya daerah desa-desa ya, pertanian kuning-kuning. Nah, hijau itu sedang. Ya. Nah, jadi di sini bisa melihat nih. Ya. Ini tentu saja aslinya bisa di zoom ya. Jika supermarket kita untuk kalangan atas ya jangan bikin yang di kuning gitu ya. Carilah daerah-daerah yang merah. Ini contoh income, tapi untuk yang lain juga bisa ya. Misalkan tingkat pendidikan atau bahkan terkait dengan pandangan politik atau pandangan apa ya agama ya, norma-norma tertentu itu juga bisa dibuat ini. Tujuannya agar cepat ya, lihatnya cepat dibanding kalau kita lihat tabel. Dan ini bisa dibuat otomatis sebenarnya. Kita melakukan survei, nanti dari survei itu nanti akan diidentifikasi yang mengisi itu dari daerah mana ya. Sekarang kan gampang ya dengan apa GIS apa titik atau GPS titik kita mengisi survei itu ada di daerah mana seperti itu. Intinya dengan teknologi riset pasar itu semakin mudah dilakukan dan potensinya makin banyak. Justru kalau menurut saya sekarang potensinya lebih besar dari realisasinya. Jadi masih sangat terbuka bagi kita kalau ingin mengembangkan market riset, khususnya di Indonesia.